Nanti ingatkan saya ya, Sita ya. Baik, Pak. Yuk dimulai. Bentar, itunya belum kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik, perkenalkan nama saya Sita Awalia. Saya dari kelompok Sansip Buke. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pikiranmu dapat mempengaruhi kesehatan mentalmu. Baik, next, Pak. Pikiran memiliki kemampuan untuk mempengaruhi suasana hati dan kondisi emosional kita secara signifikan. Itulah sebabnya proses berpikir memainkan peran penting dalam gangguan kecemasan dan depresi. Meskipun kita tidak memiliki kemampuan untuk mencegah pikiran yang mengganggu memasuki pikiran kita, namun kita memiliki kendali atas apa yang kita apa yang kita lakukan, dan selanjutnya bagaimana kita meresponnya. Begitu kita mengembangkan kesadaran yang lebih besar tentang pola pikir yang mempengaruhi kesehatan mental kita dapat menghentikan tindakan tersebut. Baik, Pak, next. Perenungan terjadi saat kita mengalami pikiran terus-menerus tentang diri kita sendiri, orang lain, situasi yang kita hadapi, atau dunia yang menyebabkan emosi yang menyedihkan. Ini mungkin termasuk mengulang kesalahan yang kita buat berulang kali atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Saat merenungkan, kita seringkali tidak memperhatikan dengan seksama apa yang sedang kita lakukan atau apa yang terjadi di depan kita. Baik, Pak, next. Beban pikiran yang berlebihan yaitu memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan seseorang, di mana hal tersebut dapat menyebabkan stres berkepanjangan dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Kesehatan mental juga sangat berpengaruh oleh banyaknya pikiran yang membebani. Orang yang sering merasa cemas atau stres rentan mengalami gangguan mental seperti depresi dan kecemasan berlebihan. Next. Ciri-ciri gangguan kesehatan mental yaitu yang pertama, merasa sedih berkepanjangan, kadang tanpa sebab yang jelas. Yang kedua yaitu mati rasa atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu sering marah berlebihan dan sangat sensitif. Yang keempat, merasa putus asa dan tidak berdaya. Selanjutnya itu sering merasa bingung, khawatir, atau takut. Selanjutnya, cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Dan yang terakhir yaitu memiliki pikiran untuk bunuh diri. Di sini ada penyebabnya yaitu stres berat atau berkepanjangan, mengalami kerugian sosial seperti masalah kemiskinan atau hutang, pikiran yang berlarut-larut, terus mengalami kegagalan dalam hidup seperti sekolah, kehidupan kerja, keluarga, pasangan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu terisolasi secara sosial atau merasa kesepian. Selanjutnya. Selanjutnya itu menjaga kesehatan mental. Beban pikiran yang terus-menerus dapat mengurangi energi mental dan emosional, sehingga seseorang merasa lelah secara mental dan sulit berkonsentrasi. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi produktivitas, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan. Menjaga kesehatan mental juga penting karena dapat mencegah berbagai gangguan psikologi seperti depresi dan kecemasan. Kalau dikit itu tuh saya nyari pasti ketemu langsung. Kamu ribet nyari HP itu kebanyakan. Yang pertama yaitu menjaga hidup sehat. Menjaga hidup sehat itu dengan menjalani hidup sehat termasuk olahraga teratur, tidur yang cukup, dan menjaga keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi. Yang kedua yaitu komunikasi. Berbicara dengan orang terpercaya atau profesional saat menghadapi masalah juga merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan mental. Contohnya itu kita pergi ke psikolog ataupun kita memiliki teman dekat ya. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya yaitu pencegahan gangguan kesehatan mental. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Yang kedua yaitu membantu orang lain dengan tulus. Yang ketiga, membiarkan berpikir positif. Keempat, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Kelima, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Keenam, memastikan tubuh mendapatkan cukup waktu istirahat. Yang ketujuh yaitu memberikan reward untuk diri sendiri. Yang kedelapan, beri waktu sendiri agar dapat menikmati hari tanpa gangguan dari siapapun. Yang kesembilan, healing. Selanjutnya, selanjutnya di sini beberapa jenis gangguan mental yang umum terjadi antara lain seperti depresi, gangguan bipolar, kecemasan atau anxiety, gangguan stres pasca trauma. Ketika kesehatan mental terjaga, seseorang lebih mampu menghadapi stres, menjaga hubungan yang sehat, dan membuat keputusan yang baik dalam kehidupannya. Akan tetapi, masalah kesehatan mengubah cara seseorang dalam mengatasi stres, hubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Selanjutnya, baik Pak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, dan siapa di sini yang ingin bertanya? Oke, terima kasih Kak Siti Awalia atas pemaparan yang luar biasa sekali tentang mental health ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami mental health ya ketika menghadapi sempro dan skripsi. Silakan teman-teman, apa ada yang ingin tanyakan terkait dengan teman-teman sambil kerja, ada yang sambil bisnis juga, ada yang mengerjakan skripsi juga, terus ditambah dengan mengerjakan proyek-proyek LST, dan LST saya sesuaikan tidak terlalu berat ya di akhir-akhir ini. Kayak teman-teman hanya berbicara saja dan membuat materi paling juga ya. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, memang kuliah itu kalau nggak kuliah, kalau nggak mau stres jangan kuliah ya. Tempatnya di tempat. Jadi nanti ketika teman-teman sudah bekerja, sudah terbiasa dengan tugas-tugas yang berat. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Satu pertanyaan. Nur Ajijah, nah mana nih Nur Ajijah? Banyak yang belum bertanya ini penilaiannya. Rival, mana Rival? Hadir Pak. Ada yang ingin ditanyakan, Rival? Tadi saya lagi di jalan jadi kurang mendengar Pak. Kalau Ya, yang tadi Syahru itu saya merhatiin, cuman yang tadi barusan saya kurang Pak, lagi di jalan pulang soalnya. ada kaitan, ada ini terkait dengan mental health ya, kesehatan mental ya. Menghadapi seminar proposal ini sempat ini enggak sibuk seperti itu, stres karena banyak pekerjaan. Selain itu juga harus mengumpulkan biaya juga untuk wisuda dan untuk syarat-syarat skripsi. Gimana Karipang? Ada yang tanyakan? Oh, jadi untuk kesehatan mental ya Pak. Jadi kayak ya tekanan mental seperti itu ya pembahasannya. Mhm. Oh, jadi kalau misalkan boleh bertanya Pak sih ya soal mental, ini berhubung mental. Jadi kayak ya saya juga sebenarnya emang dibilang ngerasain nggak terlalu sih ya. Cuman kayak kadang kala saya juga ngerasa kayak saya tuh tertekan di satu keadaan di mana saya harus kerja, di mana saya harus ngebagi waktu sama sekarang proposal nih seminar gitu kan, belum lagi LST, belum lagi skripsi seperti itu. Nah, kita buat ngadepin atau namanya apa sih menetralkan hal tersebut gitu dengan cara yang memang bukan berarti healing atau kayak gimana ya, jadi kayak dengan cara yang benar-benar bisa kita lakukan tapi kita apa namanya harus juga membagi waktu itu tuh gimana sih gitu biar kita bisa netral dalam menghadapi hal-hal tersebut, kayak kita harus ngebagi waktu buat kerja, ngebagi waktu buat bikin skripsi, buat proposal, seminar seperti itu. Silakan Kak Siti Aulia terkait dengan membagi waktu katanya agar Ya, biar kesehatan. nggak stres, nah Iya, biar nggak nggak stres. terganggu kena mental gitu Pak. Iya. Silakan Kak Siti Ya, Aulia, Kak. sudah dijawab. Saya izin menjawab, Pak. Mungkin untuk membagi waktu antara kerja, terus kita
eh, apa ya, menyusun tugas karena saya juga bekerja, kuliah ya. Jadi mungkin yang pertama, karena kalau untuk healing sendiri kan butuh waktu yang panjang ya, kayak harus mau itu weekend atau apa gitu. Mungkin kita lebih ke kayak jalan-jalan dikit aja gitu ya, kayak ngopi atau kita makan makanan yang enak. Pokoknya kita melakukan hal-hal yang bisa bikin kita itu refresh gitu kan. Hal-hal yang bisa bikin kita itu sedikit tidak terlalu apa ya, tertekan, baik itu dari hal pekerjaan ataupun dari tugas-tugas kita. Apalagi kita kan sekarang lagi menyusun skripsi yang dimana dikejar-kejar deadline mau semprot gitu kan. Jadi mungkin kita sambil mengerjakan tugas, kita bisa sambil apa ya, ngopi-ngopi gitu loh. Apalagi kan kalau minum kopi itu ya mungkin ya, yang saya rasakan gitu sebagai coffee lovers itu bisa bikin fresh aja gitu loh. Bisa bikin apa ya namanya tuh, kita nggak jadi ngantuk. Jadi kita bisa mengerjakan tugas itu bisa sampai ya mungkin beres, ataupun setidaknya kita bisa mengerjakan tugas itu sampai sesuai target kita lah gitu. Oh, jadi kayak menurut Kakak itu bukan berarti dengan cara healing aja gitu, bisa sambil misalkan waktu istirahat kita. Kalau healing biasanya itu kan nggak mungkin kita healing cuma 2 jam, 3 jam gitu kan. Nah, iya Biasanya maksudnya gini, maksud saya sampai kayak enggak melulu healing gitu, bisa jadi kayak nyantai, chill ya, kayak gitu-gitu kali ya. Edan chill. Wah, sorry. Iya loh. Chill. Ya seperti itulah Biasa. jadi kayak mungkin yang saya dapat itu kayak ya memanfaatkan waktu senggang gitu, biar nggak terlalu pusing aja kali ya. Alhamdulillah ya Kak Rifal malam ini ketemu psikiater. Waduh, Pak. Tunggu, Pak. Saya kira lagi pusing, Pak. Ini Pak benar emangnya juga. Mau seminar, motor mogok ya. Ada kendala ya kemarin ya. Iya, ke Aduh. psikolog mahal, Pak. Untung ada seminar LST. Iya. Terima kasih Kak Rifal atas pertanyaannya. Iya, Pak, sama-sama. Oke, Kak Siti awalnya mungkin saya ingin bertanya nih. Biasanya oh, kan habitsnya mahasiswa di Indonesia pada umumnya lah ya, suka menunda-menunda tugas tuh. Terkadang kan menunda-menunda tugas itu enak ya, tapi buat sementara. Padahal itu bikin stres di ujung. Tanggapan Kak Siti Awalia terkait dengan hal tersebut seperti apa tuh? mungkin yang dilakukan itu bukan karena apa-apa gitu ya, mungkin karena malas juga Pak. Soalnya kan kita kalau seandainya lagi ngerjain tugas, ya bukan mereka aja, mungkin saya juga gitu. Kadang kalau seandainya emang lagi malas, ya nggak mau gitu kan. Dan kemarin juga waktu saya bilang ke apa ya, ke angkatan 2020 sudah wisuda, mereka cuma bilang kayak gitu, skripsi itu mudah kok katanya, jangan takut, yang penting itu kita gimana caranya supaya kita itu bisa apa ya, melawan malas katanya gitu. Katanya banyak yang bilang kayak gitu karena teman-teman saya gitu kan. Jadi mungkin apa ya, mereka itu punya rasa malas aja kayaknya. Jadi mental health-nya nanti ujungnya terganggu ya, soalnya depresinya di ujung kalau malas di awal gitu kan ya. Pastinya di akhir-akhir nanti mereka pasti bakal ngerasain tertekan banget kan. Iya, Mungkin karena biasanya. deadline, Iya. apalagi kalau sudah sempro itu babak berikutnya itu pasti apa ya, hal-hal yang harus lebih serius lagi gitu itu dari skripsi kayak gitu. Oke. Jadi apalagi seorang manajemen ya, lulusan manajemen memang harus bisa membagi waktu. Kenapa manajemen ada fungsi manajemen kan, planning, organizing, actuating dan controlling. Bikin planning kapan LSD harus dikerjakan, bikin planning kapan sempro harus dikerjakan. Kalau saya dulu ketika S2, kan S2 itu 4 semester ya. Semester 1 itu udah nyusun. Ketika S1 di semester 4 itu udah ngumpul-ngumpulin jurnal marketing, buku-buku sudah mulai nyicil beli meskipun dulu karena keuangan terbatas beli bajakan gitu kan ya. Beli 500.000 berat aja terkait judul yang akan saya rencanakan misalnya. Dapat 10 buku, jadi nggak usah kemana-mana tuh di rumah, nggak usah keliling. Kalau saya dulu strateginya seperti itu. Jadi dibikin planning. Bahkan kan kalau skripsi itu ketahuan kan ya, semester 8 atau 7 bahkan skripsi gitu. Kecuali kalau mendadak nggak bisa diplanningkan. Seperti bayaran lah. Eh,
kan setiap bulan pasti mengeluarkan biaya untuk bayaran kan, tapi kadang-kadang ada saja mahasiswa yang bekerja, tapi mungkin terlepas dari masalah keluarganya ya, tapi masih ada yang belum melakukan kewajibannya untuk membayar kampus misalnya. Itu kan masih aneh gitu, kecuali mungkin alasannya ada kegiatan, ada kejadian-kejadian yang mendadak sehingga budgetnya itu terpakai, itu masih masuk akal. Dan begitu juga skripsi, kalau misalnya ya sih ya dinikmatin aja gitu kan ya, kalau mengerjakan di akhir-akhir waktu nanti kesehatan mentalnya agak terganggu, depresi. Wah, repot deh. Memang kalau yang sudah menjalankan, apalagi sudah bikin tesis, sudah skripsi seperti saya, pasti bilangnya gampang karena sudah selesai. Tapi aktual ketika ini mah kan bukan hanya sekedar mengerjakan, kita juga memikirkan tentang pekerjaan kita, gitu kan ya, memikirkan keluarga kita. Memang kalau hanya bikin saja sih enak gitu kan ya. Tapi kan ada kegiatan-kegiatan di luar kita mengerjakan skripsi itu beda-beda seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ria. Silakan Kak Ria. Saya mau tanya. Kak Ria dulu deh. Tadi Kak Ria udah hand raise nih. Mau tanya. Boleh. Mau nyanyi Lesti Kejora dulu apa? Kak Ria silakan. Apa tuh, Pak? Ayo Ria, nanya Ri. Mumpun ada psikiater gratis nih. Ya, betul. Tuh, silakan Kak Ria. Kamu tanya nih, Kak, ya. Gimana sih cara kita untuk membuka percakapan yang jujur dan terbuka tentang kesehatan mental kita ke keluarga kita? Biasanya kan kita malu tuh kalau kita lagi stres, padahal kan kalau misalnya kita punya masalah atau apa, Harus dibicarakan. kadang keluarga juga yang emang yang bisa menyelesaikan gitu. Caranya gimana sih, Kak, kita biar bisa membuka awal komunikasi itu kepada keluarga kita? Apalagi terkait aib ya. Iya. Betul, Mas. Gimana silakan Kak Siti Awalia bisa dijawab. Oke, baik Karya. Mungkin yang pertama basa-basi dulu kali ya. Tapi kalau seandainya pengen curhat ataupun cerita apa ke ibu ya. Kalau menurut saya, karena kenapa? Mungkin kalau itu apalagi kan sama-sama perempuan, jadi lebih mengerti, lebih tahu pokoknya. Kak Siti, suaranya kecil, boleh lebih dekat lagi ke laptopnya atau ke HP-nya. Oh iya. Nah, silakan. Kedengeran, Pak? Kedengeran, lebih keras kedengeran. Jadi kalau seandainya mau curhat nih, mungkin pilihan utama yaitu ke ibu ya. Ya kalau seandainya pengen curhat, minimal basa-basi dulu lah, kayak mah lagi ngapain gitu. Mah aku nih gitu kan. Kan maksudnya untuk saya pribadi kan kalau sama orang tua apalagi sama mama tuh buka-bukaan ya Pak ya. Masalah sekolah, masalah kuliah, masalah kerja, masalah asmara itu semua diceritain ke mama gitu. Jadi kayak kalaupun seandainya kita mungkin kurang dekat sama orang tua, nggak ada salahnya kita buka topik duluan gitulah sama orang tua, karena walau bagaimanapun orang tua itu pasti akan mendengar gitu kan Kak. Maksudnya kayak mereka itu pasti hatinya terbuka gitu, mau kita ngobrol apa, ngobrol ini, ngobrol itu tetap gitu. Jadi kalau seandainya mau cerita, apalagi kita mungkin ada rasa apa ya, nggak enak atau enggak, menurut aku sih cerita aja Kak gitu loh ke orang tua, basa-basi dulu kayak apa, kayak sambil mikir kayak gitu. Aku yakin sih kalau seandainya sama orang tua, apalagi ibu, mungkin ya enak lah gitu cerita sama orang tua kayak gitu. Nah, itu jawabannya Karya. Ada yang belum terjawab atau ada yang akan diskusi lagi, ditanyakan lagi kepada Kak Siti Awalia? Cuman kalau misalkan kita mau tidak terlalu dekat sama orang tua, misalkan ya, ibu atau bapak, tapi kita tuh kayak pengen cerita ke keluarga atau orang tua, tapi kita nggak dekat sama orang tua, tuh gimana ya? Kemantan Aku soalnya nggak terlalu dekat sama orang tua, jadi rada bingung kadang kalau mau cerita kayak gimana. Oh gitu ya. Ya aku juga Harus ke siapa gitu lah ya. Ya soalnya ya Allah sedih sekali. yang mendengar sholat malam, insya Allah ditunjukkan.
tempat Iya, curhat yang paling nyaman, calon suami nanti. betul Pak. Silakan Kak Siti awalnya tadi bercanda. kenapa nggak dicoba dulu gitu loh Kak. Mungkin orang tua kita juga pengen dekat sama anaknya, tapi ya sama-sama sungkan gitu ya Pak ya, karena mungkin ngerasa jauh atau nggak dekat gitu kan. Ya kita sebagai anak, ya gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan diri sama orang tua, apalagi ibu gitu loh. Kalau ibu kan sekasar-kasarnya dia itu pasti punya hati yang lembut gitu kan buat anaknya gitu. Dia mau cerita apapun ini itu aib lah atau apa, pasti orang tua apalagi ibu tuh pasti kayak oh ya lapang gitu loh, apalagi anaknya yang mau ngobrol, apalagi anaknya yang mau curhat kayak gitu. Siapa tahu ibu kita juga ya kan, namanya itu mungkin ada rasa capek, ada rasa apa ya, lelah, kerjaan rumah atau apa gitu, mungkin ibu juga pengen curhat ke kita gitu, tapi karena ngerasa ibunya itu nggak dekat sama anaknya, ya anaknya ngerasa nggak dekat sama ibunya, jadi ngerasa sama-sama sungkan gitu loh buat ngobrol. Tapi menurut aku sih coba aja ya Kak gitu, namanya juga sama orang tua sih, menurut aku nggak akan kenapa-kenapa, pasti ya itu mungkin awal kedekatan kalian mungkin dari curhat lah atau apa gitu. Oke, itu. Ya, oke deh Kak. Makasih ya Kak. Oke, Iya, terima kasih Kak. Ya, serasa dengerin radio ya orangnya nggak ada nih on cam dong Kak Sita. Kak Sita boleh on cam? Salah Kak, lagi di jalan. Kak Sita ya Pak, Makasih on cam Kak. boleh on cam? aku pakai mukena apa Papa? Nggak apa-apa tuh. Tuh kan cantik. Tadi siapa lagi satu orang yang akan bertanya, pantesan jawabannya bagus. Habis sholat ya. Iya, Saya Pak. nggak mau lagi Pak. Oke, silakan tadi satu pertanyaan terakhir. Tadi siapa? Oke Pak. Saya mau nanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indra Lukmana. Kak. Kak Sinta, saya mau nanya. Kalau mood swing itu merupakan satu gangguan mental nggak? Dan kalau iya, bagaimana cara mengatasinya? Soalnya akhir-akhir belakang ini saya tuh gampang emosian gitu, sensitif banget dengan hal-hal kecil. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut, Kak? Biar tidak mood swingan gitu lah. Oh, mood swing. Ya, Oh, iya, aku nggak dengar, coba dari awal lagi Kak, maaf. gini Kak. Kalau mood swing itu merupakan gangguan mental bukan Kak? Dan kalau iya, bagaimana cara mengatasinya? Soalnya saya tuh beberapa akhir ini tuh ya gampang banget apa sih namanya itu emosian gitu Kak. Padahal itu tuh tentang hal-hal kecil gitu lah Kak. Tapi gampang banget ke ininya, kepancing emosinya gitu Kak. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Oh, mungkin kalau mood swing itu termasuk stres dikit kali ya Kak, atau karena mungkin suasana hati lagi nggak enak ya. Menurut aku mungkin lebih banyak istighfar aja kali Kak. Betul Soalnya itu. Ujungnya ke situ sebenarnya. apalagi kalau seandainya kan, kalau perempuan kalau mood swing itu ada faktornya ya, kayak mau PMS, kayak mau datang bulan kayak gitu kan. Kalau cowok Hormon ya. kalau cowok mungkin lebih lebih ke apa ya, rasa capek mungkin ya, rasa capek mau itu kerja atau tugas gitu kan. Kalau perempuan kan dia nggak capek atau apa juga sama aja gitu, kayak mood swing terus gitu. Kalau cowok kan Tapi Kak Indra Lukmana mah nggak PMS kan? enggak. Masa PMS? Dari mana Pak keluarnya ke PMS? Kalau ada yang jago hipnoterapi harus dicari tahu tuh akar masalahnya, pasti ada akar masalahnya. Tapi kita nggak sadar apa itu gitu. Kalau mood swing biasanya mungkin capek juga kali Kak, atau mungkin ada hal yang dipikirin atau apa kan. Nah, itu. Kalau saya punya pikiran yang berat atau overthinking itu kan biasanya ya mengganggu mental kita juga kan gitu. Jadi kayak omongan dikit aja bikin kita apa ya namanya kesinggung gitu loh. Padahal kayak gini deh, apa sih, kayak kita bercanda sama teman, mungkin teman kita itu apa ya, niatnya itu cuma bercanda gitu, tapi karena mungkin kitanya lagi nggak sehat, hatinya lagi apa ya, lagi nggak enak, jadi kita ngerasa itu bukan bercanda, tapi kayak apa ya namanya tuh, bikin pokoknya omongan mereka itu bikin kita marah atau apa kayak gitu.
Biasanya kalau di terapi hipnoterapi itu dibikin tenang dulu, terus suasana ininya di dalam gitu kan, di alam bawah sadar, baru keluar tuh masalahnya. Makanya teknik hipnoterapi itu sayangnya uya-kuyanya udah di Amerika sih sekarang ya. Ya udah. Itu mungkin jawaban dari Kak Siti Awalia ya. Pasti ada Coba. masalah latar belakangnya ya. Meskipun Iya. meskipun sekecil mood swing juga ya. Tapi Ya. kita nggak menyadarinya biasanya kayak gitu. Kalau kayak gitu biasanya ini apa, makan coklat, kalau nggak es krim, kalau nggak ngelakuin hal yang kita suka deh gitu, kayak hobi kita apa, main sepeda kayak apa, kayak biasanya kan kalau seandainya lagi mood swing gitu kan kita suka pengen sesuatu yang bikin tenang kayak gitu Kak, biar nggak terlalu apa ya, kitanya nggak terlalu capek juga. Biasanya kan kita kalau mood swing gitu capek gitu loh, kan orang yang capek sama sikap kita gitu kan, kadang kita juga capek gitu loh. Kalau terkait dengan ketenangan, minum kopi segalon misalnya bisa nggak? Nanti kembung. Tunggu ya nanti ya. Itu mungkin jawabannya Kak ini. Kak siapa tadi? Kak Irfan. Udah terjawab ya. Mudah-mudahan ya Kak Irfan ya. Mudah-mudahan mood swing-nya bisa teratasi. Amin, amin. Bisa sharing-sharing sama Kak Siti Awalia. Alamatnya di mana Kak Siti? Ada nomor WA-nya nggak? Mungkin bisa silaturahmi nanti Kak ini Indra Lukmana. Itu saja mungkin teman-teman untuk seminar kali ini. Silahkan mungkin jika ada yang ingin disampaikan closing statement dari Kak Siti Awalia buat kita semuanya tentunya. Teman buat saya dan buat audiens nanti mungkin di YouTube yang menonton ini. Silahkan Kak Siti sekalian di closing. Baik. Baik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dari pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Siti Awalia atas pemaparan yang sangat luar biasa sekali dan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Sepertinya backgroundnya psikolog ya, suka psikolog dan suka baca-baca buku self development atau apalah itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya selain buat Kak Siti, buat teman-teman terdekat, buat teman kampus, buat keluarga, buat teman kantor dan teman-teman lingkungan Kak Siti Awalia. Insya Allah ketika kita mempunyai ilmu, derajat kita akan dinaikkan. Makanya itu Allah memerintahkan agar kita selalu menuntut ilmu sampai dengan tua ya, sampai liang lahat. Jangan menyerah menuntut ilmu dan diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk khairinnas anfa'uhum linnas. Oke, teman-teman. Untuk pembicara berikutnya, wah ini terkait